Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyudi. Saya di sini dari kelas 05 TMC 001 dari Teknik Mesin Universitas Pamulang. Saya di sini akan menjelaskan sistem perawatan mesin. Oke, kita mulai. Nah, perawatan di suatu industri merupakan salah satu faktor penting mendukung proses produksi yang mempunyai daya saing pasaran. Produk yang dibuat industri harus mempunyai hal-hal berikut. Satu, kualitas yang baik. Tentu saja uh, industri memerlukan kualitas yang baik karena akan dipakai untuk terus-menerus. Yang kedua, harga pantas. Kenapa di sini harus ada harga pantas? Karena untuk harga masuk ke dalam efisiensi. Jadi setiap perusahaan ingin efisiensi. Yang ketiga, diproduksi dan diserahkan ke konsumen pada dalam waktu yang cepat. Kenapa harus dalam waktu yang cepat? Karena waktu adalah segala-galanya bagi konsumen. Oleh karena itu, proses produksi harus didukung oleh peralatan yang siap bekerja di setiap saat dan handal. Untuk mencapai hal itu, maka peralatan-peralatan yang menunjang proses produksi ini harus dilakukan proses perawatan teratur dan terencana. Yang dimaksud teratur dan terencana adalah kita harus mempunyai planning untuk maintenance. Di situ bisa kita katakan adalah schedule maintenance. Skematiknya kita lewat. Dibentuknya bagian perawatan dalam satu perusahaan industri dengan tujuan pertama, agar mesin-mesin industri, bangunan, dan peralatan lainnya selalu dalam keadaan siap pakai secara optimal. Kedua, untuk menjamin kelangsungan produksi hingga dapat membayar kembali modal telah ditanamkan, akhirnya mendapatkan keuntungan yang besar. Kenapa di sini mesin harus siap pakai secara optimal? Karena ketika si mesin dalam keadaan tidak siap pakai atau rusak, maka produksi akan terhambat dan itu akan menyebabkan kerugian yang sangat besar. Nah, di sini dijelaskan lagi siapa yang berkepentingan dengan bagian perawatan. Siapa saja? Yang pertama, penanam modal, investor. Kedua, manajer. Ketiga, karyawan perusahaan yang bersangkutan. Bagi investor, perawatan penting karena dapat melindungi modal yang ditanam, dapat menjamin penggunaan sarana prasarana secara optimal. 3. Dapat menjamin kembalinya modal keuntungan. 4. Dapat menjamin kelangsungan hidup perusahaan. 5. Dapat mengetahui dan mengendalikan biaya perawatan. Nah, bagi para manajer penting dengan harapan dapat membantu, kita tidak sebut semua. Pertama, melindungi bangunan dan instalasi pabrik terhadap kerusakan. Kedua, meningkatkan daya guna. Ketiga, mengendalikan dan menyerahkan tenaga karyawan dan lain-lain. Oke, bagi karyawan sendiri berkepentingan dengan perawatan dengan harapan dapat menjamin kelangsungan hidup karyawan. Ya, karena di sini dia menjamin kelangsungan hidup karyawan yang bersangkutan dengan maintenance, menjamin keselamatan kerja karyawan, menimbulkan rasa bangga bila pekerjaan pada perusahaan yang sangat terpelihara keadaannya. Oke, tujuan utama perawatan. Tentu saja perawatan memiliki tujuan-tujuan, antara lain satu, untuk memperpanjang umur penggunaan aset. Yes, kalau tidak dirawat, maka peralatan akan cepat rusak. Karena apa? Karena ketika mesin itu tidak dirawat, maka oli kering dan sebagainya, maka akan menyebabkan efek domino terhadap alat tersebut. Kedua, untuk menjamin ketersediaan optimum peralatan yang dipasang untuk produksi dan dapat diperoleh laba yang maksimum. 3. Untuk menjamin kesiapan operasional. 4. Untuk menjamin keselamatan orang yang menggunakan peralatan tersebut. Bab 2, pengorganisasian Departemen Perawatan. Oke. Organisasi pekerjaan perawatan perlu diselaraskan secara cepat antara faktor-faktor tepat. Nah, di sini ada jenis pekerjaan,
Kedua ada kesinambungan pekerjaan. C ada situasi geografis. Dan D ada ukuran pabrik. E ada ruang lingkup bidang perawatan pabrik. F keteladanan tenaga kerja yang terlatih. Oke. Konsep dasar organisasi Departemen Perawatan. Oke, kita lewat. Ada prinsip organisasi Departemen Perawatan. Antara lain A. Perencanaan organisasi yang logis. B. Fasilitas yang memadai. C. Supervisi yang efektif. Supervisi ini seperti supervisi adalah untuk menjaga kualitas. Fungsi dan tanggung jawab jelas, waktu yang cukup untuk melaksanakan pekerjaan, latihan khusus untuk memenuhi kecakapan, cara untuk menilai hasil kerja. D. Sistem kontrol yang efektif. Struktur organisasi kita bisa lihat. Oke. Sampai di sini bahwa terakhir sistem kontrol yang efektif yaitu jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan, kualitas hasil pekerjaan perawatan, ketelitian pekerjaan perawatan, penampilan kerja tenaga perawatan, dan biaya perawatan. Oke, di sini semua sudah dijelaskan, yaitu tujuan utamanya perawatan adalah untuk pertama efisiensi, karena ketika mesin dirawat, mesin akan terjaga kondisinya dan tidak akan menghambat produksi. Ketika si mesin tersebut dalam keadaan tidak optimal, dalam keadaan tidak siap pakai, maka di situ akan menghambat pekerjaan produksi dan itu akan menyebabkan kerugian yang lebih besar. Oke, demikian dari saya, Wahyudi. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.